Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Ardiansyah dari kampus STKIP PGRI Bangkalan, Prodi PGSD kelas 3A NPM 21488110031. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar kurikulum berbasis kompetensi. Konsep dasar kurikulum berbasis kompetensi. Manajemen berbasis sekolah atau school-based management adalah model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan semua warga sekolah langsung standar yang telah ditetapkan. Manajemen berbasis sekolah ini bertujuan yang pertama meningkatkan mutu pendidikan, yang kedua meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat, yang ketiga meningkatkan tanggung jawab sekolah, dan yang keempat meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah. Prinsip-prinsip umum pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di lapangan. Yang pertama, profesionalisme. Yang kedua, pembagian kewenangan. Yang ketiga, pencapaian mutu pendidikan. Yang keempat, partisipasi masyarakat. Yang kelima, transparansi. Yang keenam, pembentukan dewan sekolah. Pengertian kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum dalam pandangan modern diartikan sebagai pengalaman belajar yang diperoleh siswa di sekolah. 4 komponen utama yang terdapat dalam kurikulum yaitu tujuan, marti, strategi belajar mengajar, dan sistem evaluasi. Kompetensi itu sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan dalam melaksanakan tugas yang diperoleh melalui pendidikan, latihan, dan bimbingan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Pengembangan kurikulum merupakan upaya perbaikan dan perubahan kualitatif untuk merespon berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat. KBK sebagai sebuah kurikulum memiliki 3 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menitikberatkan pada pencarian target kompetensi daripada penguasaan materi. Yang kedua, mengakomodasikan keragaman kebutuhan dan sumber daya pendidik yang tersedia. Yang ketiga, memberikan kebebasan yang lebih luas. Menurut Budino 2002, kurikulum berbasis kompetensi terdiri atas 4 komponen utama, yaitu kurikulum dan hasil belajar. Yang kedua, penilaian berbasis kelas. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, pengelolaan kurikulum berbasis kompetensi. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis kompetensi. Pengembangan kurikulum ini digunakan prinsip dasar kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi menfokuskan pada kompetensi tertentu berupa pedoman pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya. Implikasi penerapan kurikulum berbasis kompetensi. Peran guru dalam proses pembelajaran. Guru perlu memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi. Secara garis besar, profesi yang harus dimiliki seorang guru adalah menguasai bahan, mengelola proses belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan media, menguasai landasan-landasan pendidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi belajar siswa, mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian.
Keterampilan melaksanakan prosedur mengajar meliputi keterampilan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan memulai pelajaran. Yang kedua, kegiatan mengelola pelajaran. Yang ketiga, kegiatan mengorganisasi waktu siswa dan fasilitas belajar. Yang keempat, kegiatan melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Yang kelima, kegiatan mengakhiri pelajaran. Peran guru dalam pembelajaran adalah yaitu planner, organizer, dan evaluator, ditambah peran sebagai pembimbing. Planner peran guru dalam merancang atau mendesain kegiatan pembelajaran. Organizer peran guru dalam mengorganisasikan fasilitas dan media pembelajaran yang digunakan untuk memudahkan siswa dalam belajar. Evaluator tugas guru dalam melakukan penilaian baik dalam pembelajaran atau kemampuan siswa. Implementasi KPK melalui pembelajaran terpadu. Konsep pembelajaran pada hakikatnya terbagi ke dalam dua konsep, yaitu proses pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dan proses mengajar yang dilakukan oleh guru. Kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran diantaranya yaitu melakukan diagnosis kebutuhan siswa, merencanakan pembelajaran, menyajikan informasi, mengajukan pertanyaan, dan menilai kemajuan belajar siswa. Pembelajaran terpadu merupakan suatu konsep pembelajaran yang memungkinkan siswa baik secara individu ataupun kelompok untuk aktif dalam menggali dan menemukan sendiri suatu konsep dan prinsip secara holistik, bermakna, dan otentik. Model-model pembelajaran terpadu yang dikemukakan oleh para ahli tersebut menjelaskan bahwa pembelajaran terpadu menekankan pada kreativitas siswa dalam memahami dan membentuk suatu konsep dan pengalaman yang menarik berdasarkan minat dan kemampuan siswa. Menurut Arif Rahman, untuk mencapai hasil pendidikan yang baik perlu dikembangkan faktor yaitu partisipasi aktif dalam kelas, manajemen kelas, adanya suasana kompetensi yang sehat, menghargai kerja keras, kemandirian akademis, merasa sama kedudukan antar siswa, menghormati sesama teman, suasana demokratis, hubungan guru dan siswa, kegiatan belajar mengajar bermuara untuk memperbaiki martabat diri. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya Randy Ardiansyah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.